Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Leli Nur Azizah SPSI MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Perkenalkan, saya Filza Azami NIM 51 dan di sini juga ada teman-teman saya. Pertama ada Resi Pramudita NIM 82, Lulu Minhatul Maula NIM 42 dan Azmi Nadia NIM 57. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan ulang mata kuliah Filsafat Umum yang bertema Filsafat Empirisme, Filsafat berbasis pengalaman. Selamat menonton. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi empirisme. Empirisme, aliran ini muncul pada masa Renaissance pada abad ke-17 dan 18 Masehi. Empirisme berasal dari bahasa Yunani empiria yang berarti pengalaman. Aliran empirisme meyakini bahwa sumber utama pengetahuan itu berasal dari pengalaman. Pengalaman yang dimaksud dalam hal ini yaitu pengalaman panca indera yang dimiliki oleh manusia. Aliran ini menolak bahwa manusia memiliki fitrah pengetahuan yang dimilikinya sejak lahir. Konsep yang dipahami dalam aliran ini adalah manusia ketika lahir itu dia adalah kosong seperti kertas putih yang belum ditulisi apapun. Konsep ini dikenal dengan istilah tabula rasa. Manusia waktu lahir tidak memiliki pengalaman apa-apa, tidak mengetahui pengetahuan apapun. Sehingga seiring bertumbuhnya manusia inilah melalui panca inderanya manusia memiliki pengetahuan. Sehingga aliran empirisme menganggap bahwa pengetahuan harus bersumber dari panca indera. Begitu pentingnya panca indera bagi aliran filsafat ini sehingga dia menganggap bahwa satu-satunya sumber pengetahuan yaitu adalah panca indera. Kenapa? Karena melalui panca indera inilah kita bisa mengenal dunia di sekeliling kita. Misal, melalui mata kita bisa mengetahui bentuk, karakteristik, sifat, dan keberadaan suatu hal yang ada di sekeliling kita. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat dari suatu objek yang merangsang alat indrawi yang kemudian dipahami dalam otak. Dan akibat dari rangsangan tersebut terbentuklah kesan-kesan mengenai objek yang telah merangsang alat indrawi tersebut, yaitu pengalaman. Namun, alat panca indera ternyata juga memiliki kelemahan, seperti 1. Indera sifatnya menipu, 2. Objek sifatnya menipu. Contohnya, seperti kita melihat bintang. Kita melihat bintang beranggapan bahwa bintang itu kecil, yang sesungguhnya adalah bintang itu ternyata ukurannya sangat besar, bahkan besarnya melebihi matahari. Ya, jadi dari kelemahan aliran filsafat empirisme ini muncullah suatu aliran yaitu rasionalisme. Tokoh-tokoh dari aliran empirisme yaitu David Hume, John Locke, dan Spencer selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit banyak mengenai John Locke. John Locke ini sosok filsuf empirisme yang berasal dari Inggris yang lahir di Wellington, Inggris pada tahun 1632 Masehi. John Locke ini juga dikenal sebagai bapak pendiri empirisme karena menggabungkan atau mengaitkan dua teori, yakni teori eksperimen dan teori rasional. Namun, John Locke ini sangat menentang teori rasionalisme dan lebih ke empirisme, sehingga dia juga dikenal sebagai bapak pendiri empirisme murni di wilayah barat pada masa itu dan terkenal hingga sekarang. John Locke menyatakan bahwa pengalaman bersumber dari pengetahuan.
Ia juga berpendapat bahwa akal bersifat pasif ketika seseorang menemukan pengetahuan baru. Ia juga memiliki pandangan bahwa manusia itu lahir diibaratkan seperti kertas yang kosong. Dalam artian, semua manusia itu memiliki bawaan yang sama ketika ia dilahirkan. Ada perbedaan antara simple ide dan kompleks ide. Nah, di sini simple ide merupakan ide yang tidak dapat dibagi atau dianalisis menjadi ide yang sederhana. Sedangkan kompleks ide merupakan ide-ide yang diperoleh dari indrawi. Kedua ide ini muncul disertai perasaan ketika kita sedang senang maupun sakit. Kemudian dalam empirisme sendiri memiliki dua objek, yakni objek primer dan objek sekunder, di mana objek primer ini memiliki bentuk atau ukuran suatu benda yang cirinya melekat dan tidak terpisah dari suatu objek. Sedangkan objek yang sekunder itu dipengaruhi oleh pengalaman seperti warna, bau, maupun suara. Nah, pada masa John Locke ini, empirisme sampai pada puncaknya ketika filsafat politik dari John Locke ini diawali dengan prinsip bahwa kita seutuhnya adalah milik Tuhan. Tokoh selanjutnya yaitu David Hume. David Hume lahir di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 26 April tahun 1711. Hume menyelesaikan pendidikannya di Universitas Edinburgh dengan mengambil hukum sesuai keinginan ibunya. Sebenarnya Hume itu lebih suka filsafat dan belajar filsafat dan sastra secara otodidak. Pada masa Hume ini, empirisme mengalami puncaknya, disebabkan karena Hume menggunakan prinsip-prinsip empiritis dengan cara radikal. Pemikiran Hume yang terkenal yaitu upayanya dalam menganalisis agar empirisme itu dapat dirasionalkan dalam munculnya suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau penelitian eksperimental yang memunculkan sebuah kesan serta pemahaman untuk menciptakan sebuah pengetahuan. Ada beberapa konsep yang digunakan dalam empirisme, yaitu segala pengetahuan berasal dari panca indera dan pengamatan. Kemudian segala hal yang telah diketahui pada akhirnya berasal dari indrawi. Hume membedakan antara pengalaman atau kesan dan gagasan atau ide. Pengalaman atau kesan didapat dari penginderaan langsung terhadap realitas. Sedangkan ide didapat dari ingatan atas beberapa pengalaman. Hume berpendapat bahwa pengalaman atau kesan itu muncul lebih dahulu. Sedangkan ide itu sebagai sebuah pengalaman langsung yang tidak dapat diragukan. Ada 3 prinsip keterkaitan yang disebut Hume sebagai hukum asosiasi. Yang pertama itu prinsip kemiripan atau law of resemblance, merupakan prinsip yang mencari kemiripan atau kesamaan antara yang difikirkan oleh akal dengan realitas. Yang kedua yaitu law of contiguity, merupakan hukum asosiasi antara satu ide dengan ide yang lain yang dialami pada waktu dan tempat yang sama. Yang ketiga yaitu hukum asosiasi atau law of causal and effect. Ada 3 prinsip keterkaitan yang disebut Hume sebagai hukum asosiasi. Yang pertama, prinsip kemiripan atau law of resemblance, merupakan prinsip yang mencari kemiripan antara apa yang dipikirkan oleh akal dengan realitas. Yang kedua, law of contiguity, merupakan hukum asosiasi antara satu ide dengan ide yang lain yang dialami pada waktu dan tempat yang sama. Yang ketiga, prinsip kausalitas atau law of causal and effect. Saya di sini akan menjelaskan tentang Herbert Spencer. Herbert Spencer lahir di Derbyshire, Midland, Inggris pada 27 April 1820. Spencer tidak menyukai membaca buku atau karya orang lain. Spencer lebih
menghabiskan waktunya untuk menuliskan pemikirannya sendiri. Sehingga wajar jika Spencer mendapatkan kritikan karena kurang teliti dalam membahas persoalan dan kurang lengkap dalam melakukan penelitian. Spencer adalah seorang filsuf yang mengembangkan bentuk empirisme yang dikenal dengan empirisme evolusioner. Teori evolusi Spencer mengidentifikasi dua pandangan. Satu, peningkatan ukuran masyarakat. Masyarakat tumbuh dengan perkembangan individu dan menyatu dengan kelompok. Dua, yaitu perubahan dari masyarakat militan ke masyarakat industri. Spencer menyetujui pandangan Comte tentang evolusi. Baginya, evolusi merupakan konsep dasar dari segala proses baik sosial maupun fisik. Namun, ia juga mengkritik Comte tentang hukum 3 langkahnya. Menurut Spencer, Comte terlalu cepat puas jika hanya menggunakan perkembangan ide dan tahapan intelektual. Dan Spencer menganggap Comte belum menyadari proses evolusi dalam realitas sosial. Menurut Spencer, sumber utama pengetahuan adalah data empiris yang diperoleh dari indera. Akal budi tidak banyak berfungsi. Jika ia berfungsi, ia hanya terbatas pada gagasan-gagasan yang samar. Namun pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, yaitu 1. Indera terbatas. Misalnya yaitu benda yang jauh terlihat nampak kecil. Namun apakah benda tersebut memang benar-benar tampak kecil? Dan ternyata tidak. Kedua yaitu indera menipu. Misalnya pada orang yang sakit malaria, gula itu terasa pahit dan udara akan terasa dingin. 3 yaitu objek yang menipu, misalnya fatamorgana dan ilusi. Jadi objek yang tampak itu tidak sama dengan apa yang ditangkap oleh indera. Yang keempat yaitu berasal dari objek dan indera sekaligus. Dalam hal ini mata kita tidak bisa melihat kerbau secara keseluruhan, dan kerbau tidak dapat memperlihatkan badannya secara sekaligus. Spencer percaya bahwa manusia hanya dapat mengenali gejala atau peristiwa yang dapat diamati, dan pengetahuan kita hanya terbatas pada hubungan antara peristiwa tersebut. Filsafat tersebut disebut dengan the great unknowable, atau yang disebut dengan yang tidak dapat diketahui.